Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Cahyadi dari kelas 1D. Saya ingin menjelaskan tentang pada materi ilmu hadis, riwayah, dan dirayah. Yang pertama yaitu ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi yang diriwayatkan. Nah, jadi ilmu hadis itu adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Nah, perawi tersendiri yaitu adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi, yaitu sanad. Nah, jadi ilmu hadis itu adalah kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Perawi itu adalah orang yang membawa dan menyampaikan berita dari Nabi. Jadi perawi itu adalah orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi. Jadi orang tersebut mendengarkan dari Nabi dan menceritakannya kepada orang lain. Nah, itu disebut yaitu ilmu hadis, yang mengetahui perawi. Apa itu marwi? Marwi itu adalah isi berita yang diriwayatkan, yaitu matan. Nah, jadi marwi itu adalah isi berita yang diriwayatkan, yaitu matan. Nah, dalam ilmu hadis dalam ilmu hadis kita membahas tentang sanad dan matan. Sanad itu tentang biografi, jadi biografi, misal contoh suatu hadis diriwayatkannya oleh biografinya, bersandarnya kemana, nah seperti itu. Terus seperti matan, redaksi hadis. Matan itu redaksi hadis, jadi penjelasan tentang isi hadis tersebut, yaitu disebut matan. Nah, dirayah tersendiri yaitu riwayah, yaitu adalah hadis, dan dirayah yaitu ilmu hadis. Nah, sekian. Nah, terus sanad. Sanad itu apa? Sanad itu yaitu mata rantai perawi yang akan nyampai kepada matan. Nah, jadi kita harus bersanad agar apa? Agar perawinya yang menyampaikannya tersebut nyampe kepada matan. Matan itu yaitu tadi redaksi hadis gitu kan. Nah, kita kembali lagi ke riwayah. Riwayah ini menjelaskan tentang apa sih riwayah ini? Riwayah itu menjelaskan tentang ilmu yang menjelaskan tentang segala perkara Nabi, perbuatan, periwayatannya, batas-batasannya, dan segala redaksinya. Nah, jadi di riwayah ini hanya menjelaskan tentang objek pembahasan Nabi. Jadi objek pembahasan Nabi tentang perilaku, segala yang ada di Nabi yaitu dibahas di riwayah. Nah, kalau sebaliknya, kalau di riwayah yaitu ilmu yang membahas tentang ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat periwayatan, macam-macam periwayatan, hukum-hukum periwayatan, keadaan pada perawi dan mereka, macam-macam periwayatannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Nah, jadi di raya ini mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat. Nah, kalau di riwayah yaitu tentang mempelajari perbuatan-perbuatan yang ada pada Nabi. Nah, terus kita dirayah itu membahas tentang ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan. Nah, hakikat periwayatan itu apa? Hakikat periwayatan itu yaitu riwayat itu kan riwayat itu adalah yang bercerita itu siapa ya? Itu riwayat ya. Nah, hakikat periwayatan itu apa? Nah, di sini ada memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Nah, jadi memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Misalkan saya mendapatkan berita dari si A. Nah, saya menyampaikan lagi berita, tapi menyandarkannya atas berita itu dari siapa? Yaitu dari si A. Nah, yang kedua yaitu syarat-syarat periwayatan. Nah, syarat-syarat periwayatan itu metode yang kedua itu yaitu syarat-syarat periwayatan. Syarat-syarat periwayatan metode perawi ketika menerima periwayatan hadis. Nah, itu ada 3 syarat-syaratnya, yaitu qiraah, ijazah, dan mendengarkan ya. Nah, terus yang ketiga macam-macam periwayatan. Nah, macam-macam periwayatan. Apakah periwayatan sanad atau terputus kalau bersambung sahih? Nah, gitu ya, macam-macam periwayatan. Terus yang keempat, hukum periwayatan. Nah, hukum dalam periwayatan ini yaitu hukumnya tuh apakah hadis itu diterima, apakah ditolak. Nah, ada syarat tertentu dari kalau hadis diterima. Nah, kalau hadis diterima yaitu sanadnya bersambung, perawinya adil, dan tidak ada kejanggalan. Nah, sebaliknya kalau ditolak yaitu sanadnya tidak bersambung, perawinya tidak adil, dan masih ada kejanggalan itu ya. Terus yang kelima yaitu keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka. Syarat perawi dan biografinya ya. Jadi harus ada
syarat perawi dan biografinya. Jadi harus ada biografinya, jadi harus ada namanya siapa, terus ini pembikinnya dari mana gitu, terus nah, seperti itu. Terus yang keenam yaitu macam-macam periwayatan. Yang keenam macam-macam periwayatan, yaitu bentuk pembukaannya dan kedua istilah-istilah ahli hadis. Apakah yang berkaitan dengan periwayatan itu istilah-istilah ahli hadis, yaitu ada sunnah, khobar, asyar, madu, juhul, doib, dan mursal. Objek pembahasan dirayah yaitu penelitian sanad dan matan. Nah, habis bisa ditentukan diterima atau ditolak. Jadi bisa menentukan dalam objek pembahasan dirayah yaitu penelitian sanad dan matan. Habis itu bisa ditentukan diterima dan ditolak. Nah, kita sekarang masuk ke sejarah perkembangan riwayah dan dirayah. Nah, pada masa Nabi, riwayah larangan menulis hadis. Ya, pada masa Nabi, di riwayah larangan menulis hadis. Sahabat memiliki dan ketentuan hadis pukul tabut bersama karena biar tidak bertukur kepada Al-Quran. Dan di dirayah telah ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 28 dan surat Al-Hujurat ayat 6. Ya, itu pada masa Nabi. Sekarang kita pada masa sahabat. Pada masa sahabat di riwayah itu yaitu masa pembatasan takli, syarat sakri dan sumpah tawan hadis palsu. Jadi banyak-banyak hadis palsu karena pada masa sahabat itu ada kelompok, dua kelompok ya, ada kelompok pembela Ali dan tidak pembela Ali gitu. Riwayat ilmiah. Nah, di dirayah itu timbul secara lisan, persahabatan hanya ada sakai sumpah dan sanad. Nah, pada masa tabi'in dibukukan oleh Umar bin Abdul Aziz dan menulis tapi belum terpisah. Nah, pada masa tabi'in dan tabi'in telah dipisahkan tapi belum menyatu. Jadi telah terpisah tapi belum menyatu, masih ada bercampur, misalkan hadis tentang ini masih bercampur dengan hadis, jadi belum terpisah-pisah antara hadis A dan B dan yang lainnya. Nah, setelah pada masa tabi'in dan tabi'in, riwayah yaitu penulisan hadis sistematik. Jadi riwayah itu pada masa tabi'in dan tabi'in penulisannya lebih ke sistematik lagi, lebih beraturan lagi, lebih bagus lagi, dan dirayah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis kitab pertama, al-muhaddis, al-fasih, dan bain al-lani wal al-qira. Nah, jadi pada masa tabi'in dan tabi'in ini di riwayah ini penulisannya sudah mulai sistematik, sudah mulai rapi, dan dirayah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis kitab pertama ya. Jadi kitab pertama. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu penjelasan tentang materi ilmu hadis dibagi dua, riwayah dan dirayah. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan saya atau kurang penjelasannya kurang paham atau banyak kesalahan-kesalahan dari saya karena saya juga sedang belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.